أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kitab Subulus Salam atau apa di situ? Bulughul Maram. Kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Bagi yang bawa Alkitab, silahkan dibaca. Hadis yang ke-10. Ya, coba dibaca. Wa an Anas bin Malikin. Hadis yang ke-10. Yang sudah ada, silahkan dibaca. Ya. An Anas bin Malikin. Oh, mungkin tidak sama dengan syarahnya ya. Karena syarah itu terkadang disingkat ya. Ada yang hadisnya ganda sehingga tidak ditulis. Baik, saya baca. Dan kalau ketemu siapkan terjemahnya. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubim mimma'in fa'uhriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Sudah ketemu? Ya, baca terjemahnya. Dia berkata, telah datang seorang Arab gunung lalu kencing di satu penjuru masjid, maka orang ramai menekik dia. Tetapi Nabi SAW larang mereka. Maka tatkala ia selesai kencing, Nabi SAW suruh orang ambil setimba air lantas dicurahkan atas kencing itu.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala berkata, Ja'a A'rabiyun, telah datang seorang Arab gunung. A'rabi sering kita terjemahkan dengan orang-orang Badui, artinya orang-orang pegunungan. Fabala fi ta'ifatil masjidi, lalu ia kencing di pojokan masjid. Fazajarahun nasu, lalu ia dicegah. Tadi di situ dia apa? Diteking oleh orang-orang, yakni para sahabat. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melarang mereka, artinya melarang mereka agar tidak usah diapa-apain begitu, agar terus dia kencing. Falamma qada baulahu, setelah selesai kencingnya, amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidzanubin min ma'in, agar diambilkan air seember. Fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan kepadanya, disiramkan kepadanya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ada banyak faidah, ada banyak pelajaran, baik yang menyangkut masalah taharah, menyangkut juga masalah kehormatan masjid, menyangkut juga masalah bagaimana menyikapi orang bodoh atau menyikapi mad'u, dan berhubungan pula dengan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Kemudian juga berhubungan dengan cara membersihkan kencing ketika di atas tanah. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan kita dapati pada hadis ini. Pendek hadisnya tapi padat isi. Kita baca dari syarahnya dulu. Disebutkan pada hadis ini, wa an Anas bin Malikin radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Siapakah beliau? Beliau adalah Anas ibnu Malik al-Ansari an-Najjari al-Khazraji. Al-Ansari itu artinya sahabat Ansor, termasuk suku Najjar dan Khazraj. Kita tahu siapa Khazraj. Pada sebelum Islam datang ke Madinah, kaum Madinah terdiri dari suku apa? Suku Khazraj dan Aus. Suku ketiganya suku Yahudi. Jadi di sana ada Yahudi, Khazraji dan Ausi. Antara tentu penduduk aslinya adalah Khazraji dan Ausi. Sedangkan Yahudi pendatang, karena dia mungkin dari Mesir atau dari Syam mungkin. Sedangkan suku Khazraj ini dengan suku Aus selalu bermusuhan sebelum Islam datang. Hampir tidak pernah berdamai. Apalagi di sana nanti ada kepentingan Yahudi pada salah satu dari dua pihak itu. Namun alhamdulillah ketika Islam datang, tidak ada lagi yang namanya Khazraji dan tidak ada lagi yang namanya Ausi. Terhapus.
Ini sungguh luar biasa. Berkat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, mampu menghapus kesukuan yang ada, sehingga seakan lupa para jamaah, seakan mereka lupa siapa diri mereka, dari mana ketika Islam sudah datang. Padahal sebelumnya permusuhan mereka kayak kita dulu masih, kalau zaman kecil saya, antara Iran dan Irak begitu ya, nggak pernah bersatu zaman itu. Nah seperti itu. Namun begitu Islam datang, mereka bersatu, ya Allah jinakkan hati mereka, sehingga yang Khazraji tidak ada lagi saya Khazraj, yang Ausi tidak lagi saya Aus, tidak ada. Bahkan kemudian dua-duanya melebur jadi satu sebutan, yaitu Al-Ansariyun, kaum Ansor, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 100 apa? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Nah ini al-ayah. Nama ini akhirnya menjadi keharuman mereka. Muhajirin sebagai orang yang mengantar Nabi dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang-orang yang memberikan pertolongan, yang menyambut dan memberikan fasilitas di Madinah. Itu yang akhirnya terus sampai hari ini. Tidak ada lagi saya ini Aus, saya ini Khazraj, tidak ada lagi. Yang ada Ansori dan Muhajirin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Anas bin Malik ini khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pelayan Rasulullah, melayani Rasulullah. Mundu qadima al-Madinata, sejak Nabi datang ke Madinah, ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, hingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas pernah berkata bahwasanya tidak pernah Nabi selama beliau berkhidmat kepada Nabi mengatakan ini untuk apa? Kenapa? Kok seperti ini? Tidak pernah. Artinya para jamaah, pertama memang juragannya siapa? Juragannya kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu manusia terbaik. Sedangkan pelayannya seorang yang soleh, ya, seorang yang soleh, bahkan ulama lagi. Beliau tidak hanya melayani Rasulullah, tapi menimba ilmu kepada Rasulullah dan menjadi tokoh terkenal di dalam Islam. Anas ibnu Malik begitu. Tidak pernah Nabi menegur kepada siapapun yang membantu beliau. Kenapa? Karena semuanya sami'na wa ata'na. Semuanya cocok. Semua menu yang disediakan oleh mereka cocok dengan selera Rasulullah. Tidak seperti kita sekarang, setiap hari pembantunya mesti minta diomeli terus. Karena kadang nyapu nggak pecus, bangunnya terkadang juga agak siang, terus nyuci-nyuci kadang kelimprukan, terus kemudian jedingnya kotor. Makanya terus juragannya setiap hari mesti apa? Marah terus nih. Sampean yang jadi juragan-juragan gimana setiap harinya? Marah-marah terus apa enggak kira-kira? Iya. Inilah para jemaah, Anas bin Malik. Dan tidak hanya beliau yang bertindak membantu Rasulullah, ada lagi juga sahabat-sahabat yang lain. Kemudian wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa ibnu 10 sinin au 80 au 90 aqwal. Ketika Nabi datang ke Madinah, Anas bin Malik ini ada yang mengatakan umurnya 11 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Ini ada beberapa pendapat tentang masalah ini.
Jadi oleh ibunya sengaja, ibunya kalau nggak salah Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim. Sengaja diperuntukkan untuk khidmat kepada Rasulullah. Sejak kecil sudah diserahkan untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang disuruh ke toko, disuruh kemana oleh Nabi. Di antaranya adalah Anas ini. Sakana al-Basrata fi khilafati Umar. Pada waktu khilafah Umar, beliau tinggal di Basrah. Basrah itu di mana? Irak ya. Untuk apa? Liyufaqqihan nas, untuk mengajar manusia di sana, untuk ngajar di sana. Wa tala umruhu, dan umurnya panjang, ila mi'atin wa thalathi sinin, ila mi'ati wa thalathi sinin, sampai mencapai 103 tahun. Masya Allah ya, umurnya panjang, 103 tahun. Wakila aqallu min dhalik, ada yang mengatakan kurang dari itu. Qala Ibnu Abdul Bar berkata, asahhu ma qila tis'un wa tis'una sanah. Pendapat yang paling benar, kata Abdul Bar, umurnya adalah 99 tahun. 99 tahun, kalau sekarang orang umur 99 tahun sudah nggak iso ngomong, sudah iso melihat juga barangkali. Wallahi, ini orang sekarang. Dan Anas bin Malik ini termasuk yang paling tua umurnya. Kemudian wa huwa akhiru man mata bil Basrah minas sahabati, dan beliau termasuk yang terakhir mati dari sahabat di Basrah. Jadi umurnya paling panjang. Jadi para sahabat yang paling terakhir wafat itu adalah Anas ibnu Malik. Kapan? Sanata ihda au ithnataini au thalathin wa tis'ina. Ini tahun 91 atau 92 atau 93. Kenapa seperti ini para jamaah? Karena memang zaman dulu tidak seperti sekarang ya. Sekarang ada apa untuk kelahiran itu apa namanya? Akte kelahiran ya. Begitu langsung diaktekan sekalian ya. Zaman dulu nggak ada akte. Saya pun kalau ditanya sebenarnya persisnya tahun berapa, bapak saya pun nggak tahu. Ya, karena dulu masuk SD itu mesti ini dulu ukurannya apa namanya, bisa megang kuping atau enggak. Kalau megang kuping lulus, gak megang kuping gak lulus gitu. Jadi tahun berapa hanya dikira-kira ya, dikira-kira, main perkiraan. Tapi yang jelas gak menangi PKI, yang jelas itu ya. Nah ini di zaman seperti di zaman Rasulullah sering atau. Nah ini karena memang mungkin itu diantara penyebabnya. Kemudian beliau termasuk yang paling banyak anaknya dan juga ekonominya termasuk diantara orang yang dikayakan oleh Allah. Karena pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan agar rezekinya lancar, agar umurnya panjang, agar juga punya anak banyak. Dan ternyata terkabul doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas ibnu Malik. Dan beliau termasuk ulamaul Islam yang termasuk besar dan berjasa untuk Islam. Sehingga yang sering hadis-hadis itu disebutkan adalah an Anas bin Malik, an Abi Hurairah, an Abdullah bin Umar, an Aisyata. Ini sudah memang jago-jago perawi-perawi hadis. Kemudian tentang qaulul rawi, jaa a'rabiyun, ya, telah datang seorang A'rabi bi fathil hamzati, yaitu a'rabiyun nisbatun ilal a'rab, penisbatan kepada al-a'rab. Siapa al-a'rab di sini? Wahum sukanul
sukkanul badiyati. Mereka adalah para penduduk pegunungan. Sawaun kanu araban au ajaman. Baik dia orang Arab atau orang asing. Ya, sebagaimana kita sekarang kalau umroh itu melihat orang-orang pegunungan itu juga bukan hanya orang Arab saja ya. Ada orang-orang hitam lah gitu ya. Jadi mereka disebut al-a'rab ya. Atau kalau kita menyebut siapa? Orang-orang Badui. Waqad warada tasmiyatuhu annahu Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Ada yang menyebutkan namanya yaitu Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Tapi ada Dzul Khuwaisirah di sini yang Khawarij itu ya. Insyaallah ini bukan ya, ini bukan. Dzul Khuwaisirah yang satunya adalah yang menjadi cikal bakal Khawarij. Kapan itu? Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang, maka Nabi jelas pembagiannya sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi. Siapa-siapa yang harus diberi. Dan di antara siasat Nabi itu di antaranya yang paling banyak lukanya begitu, atau yang dia masih mu'alaf misalnya masih baru masuk Islam, itu terkadang beda dengan yang sudah lama masuk Islam. Terkadang yang sudah lama masuk Islam Nabi kasih sedikit. Mereka sudah tahu, mereka sudah imannya sudah kuat begitu. Tapi Nabi lebih mengedepankan yang mu'alaf, meskipun dia orang kaya. Ada siapa itu yang dikasih 100 onta gitu ya, padahal dia kaya. Tapi dalam rangka untuk memperkuat agamanya, yang dengan itu dia menjadi kuat agamanya. Nah di situ Nabi sudah tahu. Sebagaimana yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang si Dzul Khuwaisirah ini, "Muhammad, anta lam ta'dil. I'dil." Lam ta'dil, kata dia. Berbuat adillah Muhammad, kamu belum adil. Wah, Masya Allah. Umar langsung maju itu. Ya Rasulullah, izinkan kepadaku, akan aku penggal lehernya. Siapa Umar? Masya Allah. Umar itu langsung, kalau ada macam-macam, ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya. Masya Allah. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Kenapa? Rasulullah tahu bahwa nanti akan ada fitnah yang namanya fitnatul Khawarij dan cikal bakalnya dia. Tentu Rasulullah lebih tahu. Makanya Rasulullah melarang ya. Nah ini, kemudian memang setelah itu muncullah firqah Khawarij yang memang sikapnya seperti itu. Yang menganggap orang lain itu masih belum beriman baik begitu, dan menganggap mereka lebih baik daripada yang lain, dan suka mengkafirkan orang. Makanya orang yang suka mengkafirkan orang, mereka adalah anak cucunya kaum Khawarij ya. Yang suka mengkafirkan orang, anak cucunya siapa? Kaum Khawarij. Kemudian sekarang rame tentang takfiri. Takfiri itu seakan-akan orang-orang yang berdakwah salaf begitu ya, atau lebih banyak dibawa kepada Wahabi begitu, takfiri. Cuman permasalahannya masyarakat banyak yang tidak tahu siapa yang mereka sebut Wahabi. Karena ISIS disebut Wahabi, orang yang suka ngebom disebut Wahabi, orang yang suka mencuci-cuci masjid karena orang lain masuk disebut Wahabi. Nah, disinilah sebenarnya hendaknya masyarakat berpikir. Ilmiahkah ketika orang mengatakan seseorang atau suatu kaum Wahabi? Ternyata belum ilmiah. Sebab mereka sendiri bodoh, tidak tahu siapa yang mereka tuju. Yang mengajarkan Quran dan Sunnah pun disebut Wahabi. Sudah jelas-jelas mengajak kepada qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih disebut Wahabi. Berarti mereka tidak tahu siapa sebenarnya Wahabi. Nah, di sini para jamaah. Kemudian tentang Badui ini, wa kana rajulan jafian. Dan ia adalah seorang yang kasar. Orang Badui itu terkenal kasar. Kalau bahasa Surabaya namanya kusro, bletengan. Halo bro, kemana bro? Guys, wes pokoknya
Gak ono sing jenenge badhe teng pundi. Ini enggak ada sudah. Nyuwun ngapunten. Enggak ada ini. Matamu. Nah ini. Lah itulah orang kasar, al-jafi ini. Tapi para sahabat, para jamaah justru senang ketika orang Badui itu datang. Pokoknya ada majelis orang Badui datang, para sahabat senang itu. Senangnya apa? Ya meskipun kasar, tapi jujur gitu loh. Jadi kalau bertanya kepada Rasulullah itu ya langsung to the point. Ya Rasulullah, bagaimana begini. Wah, ada juga datang-datang nggak tanya ya Rasulullah enggak. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Masya Allah. Di mana Muhammad ini? Dalam hadis apa itu ya? Rasulullah di depannya karena memang nggak tahu. Dia datang kepingin belajar Islam. Rasulullah ada di depannya itu dengan sahabat-sahabatnya sedang berbicara gitu ya. Aina Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan ana Muhammad. Masya Allah. Nah itu ya bagi yang memang masih tingkatannya seperti itu nggak apa-apa para jamaah. Ya betul nggak kira-kira? Karena tingkatannya masih seperti itu. Contoh misalnya ada orang keputih yang belum tahu sunnahnya sutro, datang ke sini sholat di Masjid Thayyibah ini. Sholat di tengah-tengah itu nggak pakai sutro. Karena ada anak salaf yang ya masih badui. Salaf yang masih badui itu yang masih nggak punya sopan santun kan gitu ya. Tiba-tiba diambilkan apa? Sutro ditaruh di depannya. Itu malah gak sopan, itu malah gak bagus. Terus gimana? Biarkan aja. Karena ketika kita kasih sutro di depannya akan mengganggu banyak hal. Konsentrasinya, keikhlasannya, bahkan nanti bisa jadi pulang. Itu anak-anak Thayyibah itu gak punya sopan. Masa ada orang sholat dikasih kayu di depan? Kasih kayu kata mereka. Nah ini, makanya hati-hati para jamaah. Kalau ada orang tidak ngerti datang ke sini sholat tiba-tiba sholat di pojokan sana gimana? Biarkan aja. Kalau memang mau berdakwah nanti sesudahnya. Bapak, kalau sholat itu sebaiknya pakai pembatas karena begini. Terangkan hadisnya, jangan hanya tok ya. Terangkan supaya tahu. Oh gitulah gitu ya. Kadang ada itu tiba-tiba dipasangkan gitu ya. Kadang saya sendiri juga agak kurang enak. Oh, loh ini saya merasa agak enak, apalagi orang yang masih belum ngerti gitu loh. Ini tentang Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid, lalu kencing di pojokan masjid. Masya Allah. Ya, tapi masjid Rasulullah dulu pakai apa? Pakai pasir ya, masih alami banget. Cuma di pagar pinggir-pinggir gitu aja kasih pembatas itu. Enggak ada yang namanya ini asbes, itu belum ada saat itu. Makanya kalau kehujanan. Sehingga muncullah fikih yang banyak. Di mana Rasulullah ketika meludah misalnya menyuruh ke arah kiri, kemudian digali, kemudian ditutup. Kenapa? Jangan ke depan karena kita sedang menghadap Tuhan, sedang menghadap Allah. Jangan ke kanan karena pada saat kita sholat semua malaikat berkumpul di arah kanan. Malakul yamin, malakul shimal, semuanya berada di arah kanan. Makanya meludahnya ke arah kiri, kaki kirinya membuat lubang begini, ludah di situ kemudian ditutup. Jangan terlalu ke kiri. Kalau terlalu ke kiri ya meludahi siapa? Saudaranya. Tapi ini dulu, jangan dipraktekkan sekarang. Kalau dipraktekkan sekarang malah bisa digali ini dia. Masjid-masjid sekarang bukan tempatnya untuk itu. Dengan pasir dan tidak ada asbes, tidak ada penutup itu, muncullah kemudian ketika panas, ya, pada saat sholat zuhur, para sahabat ketika sholat zuhur para jamaah, karena Rasulullah itu sholatnya panjang, lebih panjang mungkin dari beliau tadi ya, 60 ayat. Berdirinya 60 ayat, rukuknya 60 ayat, iktidalnya 60 ayat, sujud pertamanya 60 ayat, duduk antara dua sujud 60 ayat, serba 60 ayat. Kira-kira gimana? Masya Allah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pasarannya apa? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ini kalau kita kaumun mustajilun, kaum yang tergesa-gesa terus. Nah ini, dan
dengan masjid gaya masjid Rasul tadi juga muncul fikih ketika anjing masuk, ya, anak kambing masuk, anak onta masuk, ada hukum di situ. Ketika orang kencing di tanah, muncul banyak fikih. Ketika orang lewat sedang haid misalnya, kenapa lewat? Iya, kayak lapangan sepak bola gitu masjidnya, kayak lapangan sepak bola gitu loh para jamaah. Yang kampung situ lewat situ, kampung situ lewat situ kalau ada keperluan. Ya begitu. Itu masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali fikih yang dihasilkan dari masjid seperti itu, ya. Yang mana hal itu mungkin di antara sifat-sifat tadi mungkin terjadi di masjid kita, maka kita akhirnya tahu bagaimana solusinya. Sungguh luar biasa fikih yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama berikutnya, ulamaul Islam, tinggal meneruskan apa adanya dan memahami, ya. Ada yang mungkin menyunnahkan, ada yang mungkin mengatakan wajib, ada yang sampai fardu kifayah dan macam-macam. Itu dari situ muncul akhirnya. Lalu kita bisa mengambil mana yang lebih kuat. Fazajarahun nasu, lalu manusia menoken, melarang begitu. Kalau bahasa kita gimana? Hei, kok kencing gitu ya? Pada kalau bahasa orang-orang yang demo, Allahu Akbar, kita barangkali begitu ya. Lalu itu ada orang kencing di pojokan, hai, begitu, tahan, gitu. Atau mungkin bahkan mengatai dengan kata-kata kasar. Ini maksud daripada zajaro. Karena zajar itu artinya melarang, ya, ngasih warning dengan kuat, itu namanya az-zajru, ya. Naha wa zajar itu disejajarkan dengan naha wa zajar dalam hadis itu, ya, melarang dan menoken, gitu. Melarang sekaligus noken itu. Ai naharuhu, oh iya, kalau bahasa kita membentaknya. Ya, naharu itu bentak. Jadi dibentak orang itu oleh para sahabat. Kemudian wa fi lafdzin, dalam sebuah lafaz, faqama ilaihin nasu liyaqau bihi. Manusia-manusia kemudian melihat orang kencing itu berlarian untuk apa? Untuk mendugemnya itu, menempelengnya, meninjunya. Hai, kenapa kamu kencing di situ? Itu sampai liyaqo itu artinya untuk ini, tayar kamu gitu ya. Subhanallah. Lihat di masjid itu salat ini. Saya yakin kan gitu ya. Kita pun juga tahu lah, kalau orang itu pernah ngaji sekali saja, insya Allah gak akan. Ini kok tiba-tiba kencing nih? Ya karena orang yang gak pernah dari gunung kepingin belajar Islam datang ke Madinah. Dikira ini lapangan sepak bola apa gimana gitu ya. Masya Allah para jamaah, ya. Liyaqau bihi, untuk apa namanya, ya, ngantemi dia gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Wa fi ukhra, pada hadis lain, jadi riwayatnya banyak ini. Wa fi ukhra, pada riwayat yang lain, faqama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mendekatinya. Ya, kalau bahasa kita gimana? Hai, begitu begini ya. Orang Arab begitu. Kalau orang Arab sekarang banyak ya Allah gitu ya. Ya Allah. Ini jangan dikira berzikir dia. Kalau bapak umroh, kalau ada ya Allah, jangan dikira dia karena berzikir. Kenapa? Bentak kita gitu. Nanti kalau kita nggak mudeng-mudeng, akhirnya apa? Mafimu, apa? Nggak punya otak loh. Gitu. Saya pernah kena sekali disemprot mafimu gitu ya. Bersama ibu-ibu, ya waktu umroh itu nyasar naik taksi. Orang Indonesia kalau nutup mobil kan banter, jeleng gitu kan. Orang sana nggak boleh ternyata. Agak kesel, langsung mafimu gitu. Kata ibu-ibu, Ustadz, itu ngomong apa itu Ustadz? Padahal ibu-ibu itu orang-orang Arab dari Lombok itu. Itu ngomong apa Ustadz?
Ibu-ibu nggak punya otak. Waduh, marah. Awas kamu kalau kelompok ya gitu. Nah ini. Jadi hati-hati, harus ngerti. Kemudian wa fi riwayatin ada yang mengatakan fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan sahabat tadi oleh Rasulullah dicegah oleh Rasulullah. Da'uhu. Artinya apa? Biarkan. Kalau cuma satu orang, da'hu. Artinya apa? Biarkan. Kalau banyak orang, yang mau melarang itu banyak orang, dan yang kita tahan banyak orang, maka jamak. Da'uhu. Biarkan kata Rasulullah. Wa fi lafzin, dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan la tazrimuhu, kata Rasulullah, la tazrimuhu, ojo dipotong. Jangan dipotong. Kalau bahasa kita apa? Kalau pas kencing terus dikat. Jangan dikat. Nah ini. Nah dari sini para jamaah, dari tindakan Nabi ini banyak sekali faidahnya. Jangan dipotong. Ya. Kenapa? Karena ketika orang kencing, sedang lancar-lancarnya kencing, terus dikat, kira-kira bahkan bisa jadi penyakit. Bahkan dia bisa jadi stroke karenanya. Bisa mati mendadak karenanya. Oh tiba-tiba set, kan muncrat. Waduh. Makanya berat. Jadi biarkan aja sampai selesai gitu. Karena berat kalau langsung dihentikan itu berat ya. Ada banyak ya mudarat baginya. Kemudian yang dimaksud ad-dalwu di sini, ad-dalwu artinya ember. Kalau bahasa kita sekarang apa? Timba, dalwun. Khudli ad-dalwa. Ya Sunar, khudli ad-dalwa. Artinya apa? Ambilkan untukku timba. Wa fi riwayatin sajlan, bukan dalwun tapi sajlun. Sajlun maknanya sama, yaitu timba. As-sijlu, ya, as-sajlu. Ad-dalwu atau as-sajlu. Ya bunai, khudli as-sijla, as-sajla. Wahai anak, ambilkan bapak timba. Khudli abika as-sijla misalnya. Ambilkan untuk ayahmu timba, as-sijl. Kemudian fa'uhriqa alaihi, lalu dituangkan, disiramkan padanya. Ya. Dalam hadis lain fa'uriqa alaihi. Fa'uriqa, lalu diganti dengan hak jadi fa'uhriqa. Artinya apa? Dituangkan, disiram kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kencing tadi disiramkan padanya. Kalau sudah seperti ini para jamaah, seperti masjid kita sekarang, ada anak kencing di situ, bagaimana caranya? Maka jangan disiram. Oh, kalau disiram tambah apa? Melebar nanti. Pojok sana, kena semuanya. Apalagi masjidnya benar-benar rata itu, bisa ke sana, bisa jalan-jalan nanti kencingnya. Nah ini, gimana caranya? Kalau misalnya di masjid atau di rumah yang sudah ada tackle-nya gitu ya. Sekarang sudah, masya Allah ya, sudah ada tisu, ya, tisu beberapa diserap, masukkan ke kresek begitu, ya, diserap lagi, masukkan lagi kresek sampai benar-benar kering. Ya, kalau zaman dulu nggak ada tisu, maka bahasanya pakai gombal, gombalan apa bahasa kita ya, kain yang laisa lahu hurmah, yang sudah tidak dipakai ya, yang tidak ada kehormatan sudah. Jadi diserap begitu ya, dengan 3 kain, serap, kemudian serap lagi dengan yang masih kering, serap lagi sampai kering, sampai sudah nggak ada lagi. Nah setelah sudah sampai kering inilah, maka kemudian ada yang mengatakan tuangi air
kemudian diserap lagi, tuangi lagi, serap lagi, selesai. Atau kalau misalnya sudah diserap, sudah kering, ternyata gak ada air, Surabaya lagi kekeringan air, dibiarkan dengan terik matahari atau dengan udara ini, kemudian jadi kering, sudah selesai juga. Tapi ketika sudah kering, ternyata masih ada bau, berarti belum selesai. Bisa jadi ngambil tisu lagi, tisu tadi dikasih basah-basah sedikit ya, seret, kemudian diinikan. Masya Allah, banyak cara. Lalu setelah itu dengan yang masih kering, insya Allah hilanglah sudah. Sampai kita sendiri gak ada bau, gak ada rasa, gak ada warna. Nah ini selesai sudah. Begitu juga untuk beraknya. Ini cara atau solusi ketika masjid kita sekarang sudah bukan lagi apa? Pasir. Ya. Kalau pasir sih enak, tinggal seret gitu sudah masuk ke dalamnya gitu. Beberapa faedah daripada hadis ini. Wal haditsu fihi dalalatun ala najasati baulil adamiyyi. Pada hadis ini menunjukkan atas najisnya kencingnya manusia. Ya, najisnya kencingnya manusia. Ternyata perlakuan syariat terhadap manusia beda dengan hewan para jamaah. Kalau hewan itu masih ada yang disucikan gitu ya. Sedangkan manusia sudah, yang keluar dari manusia sudah tidak ampun sudah. Najis semuanya. Ya, itu sebenarnya ada hikmah bagi kita ya, siapa manusia gitu. Wa huwa ijma'. Ini ijma' ulama sudah, bahwasanya kencing manusia najis. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ala annal ardo, dan bahwasanya tanah idza tanajjasat, apabila terkena najis, yakni terkena najis dalam bahasa singkatnya apa? Mutanajjis. Apa bahasa singkatnya? Mutanajjis, terkena najis. Waduh, sarung saya masih mutanajjis. Nah, ini sekaligus dapat kosakata kan? Dapat kosakata. Pak, kopiahnya kok ada hitam-hitamnya? Aduh, bau. Wah, kopiah saya mutanajjis. Pak, tolong jangan lewat situ, Pak. Jangan lewat situ. Loh, lagi apa? Lagi kena mutanajjis lah gitu. Ini bahasa yang sangat harus kita miliki. Sebagai bahasa harian orang-orang yang sudah ngaji. Jadi setiap pengajian di sini para jamaah upayakan dapat kosakata. Ya, ini jangan sampai kemudian enggak dapat ketian bahasa Arab enggak lulus. Nah ini. Jadi idza tanajjasat, tanah itu apabila terkena najis, maka tahurat bil ma'i. Ia bisa suci dengan air, kasairil mutanajjisat. Seperti yang kena najis. Jadi kalau sudah disiram dengan air maka suci. Kenapa? Karena sifatnya menyerap. Tapi kalau lantai kita sudah tidak menyerap, maka jangan tidak disiram, tapi diserap tadi. Ya, tidak menyerap, justru diserap. Kalau yang masih berupa tanah, justru dia menyerap. Kemudian wahal ada yang bertanya, wahal yujzi'u fi taharatiha ghairul ma'i? Kalau ada yang bertanya, apakah untuk mensucikannya, ya tadi kencing tadi, cukup dengan selain air? Artinya apa? Ada selain air yang bisa untuk mensucikan? Kila, ada yang mengatakan tutahhiruha asyamsu warrih. Dapat mensucikannya terik matahari dan angin, udara ini. Jadi udara ini pun juga sifatnya membersihkan. Dia ada kencing, kena sorot matahari, kemudian jadi kering, dan kemudian hilang baunya, selesai. Hanya saja kalau masih ada bau pesing, maka belum suci, karena masih ada kendala di situ.
Terkadang angin bisa mensucikan. Pakaian ditaruh di mana gitu ya, lama-lama jadi apa? Kering padahal nggak ada terik matahari. Ini berarti dikeringkan oleh angin tadi. Fa inna ta'thirahuma fi izalatin najasati a'zamu izalatan minal ma. Karena pengaruh daripada terik matahari, pengaruh daripada angin, udara, ini terkadang dalam rangka menghilangkan najis lebih besar daripada air, lebih besar daripada air. Terkadang lebih terkesan yang dari terik matahari atau dari angin. Ini makanya ketika misalnya di rumah kita atau di masjid ini pun, tadi pagi ada anak kencing, lupa ya, marbotnya lupa untuk menyerap. Begitu marbot datang lagi, dikunci pintunya, dikunci berarti nggak ada yang masuk. Begitu zuhur masuk lagi, dibuka, loh sudah kering. Berarti dikeringkan oleh apa? Angin, oleh angin. Dan nggak ada bau, berarti selesai sudah, selesai. Padahal nggak diserap. Tapi sekarang memang kenyataannya nggak ada air kencing tadi, dan nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa. Maka berubahlah kembali kepada keasliannya. Ya. Ala aslil khilqati, kepada keaslian fitrahnya, ya, suci lagi. Demikian juga sarung kita dan lain-lain. Kalau memang sudah kering dan tidak ada bau, maka kembali kepada apa? Suci. Cuma wong Jawa kadang ora enak. Aduh, gatel-gatel kabeh rasane. Nek gak di wah gini gitu loh. Ya intinya kalau sudah hilang, baunya hilang, rasanya hilang, sudah selesai. Ya ini. Kemudian wali hadithin, dan karena ada hadis lain, ya, ada hadis lain yang mengatakan zakatul ardi yubsuha, ya bisa ya ibasu yubsan, artinya apa? Kering. Zakatul ardi, bersihnya tanah, yubsuha, keringnya. Ya, kalau sudah kering, ya sudah. Dzakarahu Ibnu Abi Syaibah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Berarti kita melihat di kitab beliau. Meskipun hadisnya mauquf ya, mauquf itu artinya kepada beliau. Kemudian ada juga hadis lain yang datang dari Abi Kilabah, mauquf juga hadisnya, dengan lafadz jufuful ardi tuhuruha wala taqumu bihima hujjatun. Keringnya tanah menunjukkan kesuciannya. Di sini dikatakan fala taqumu bihima hujjah, maka tidak tegak dengan keduanya hujjah. Ya intinya secara umum begitu. Memang hadis ini tidak dikatakan la taqumu bihima hujjah karena mauquf. Ya. Mauquf kalau sampai kepada sahabat berarti makbul. Mauquf artinya terhenti sampai di situ. Berarti perkataan beliau. Ada lagi yang namanya marfu. Kalau marfu itu perkataan seorang sahabat tapi matannya, muatannya disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda tapi dalam bentuk lain. Cuman maknanya sama. Maka sampai dikatakan marfu. Marfu sahabah marfu, makbul. Begitu juga kalau mauquf sahabah makbul. Tapi kalau tabi'in jangan. Kalau tabi'in jangan. Wal hadithu zahirun fi anna sabbal ma'i yutahhiru al-ardo. Hadis ini zahirnya yaitu bahwasanya dengan menuangkan air ke tanah menjadi sucinya. Disiram surat gitu ya. Rahwatan kana au sulbatan. Baik dia gembur atau keras. Rohwa artinya tanah gembur ya, seperti di tanah-tanah kita ini gembur ya. Rohwa itu ya yang keras, yang sudah seperti cadas gitu ya. Maka bisa suci. Di sini makna daripada hadis ini. Ada juga yang mengatakan wakila labudda min ghuslis sulbati ka ghairiha minal mutanajjisat. Ada yang mengatakan kalau tanahnya atos, keras, maka masih harus dicuci dulu.
Ada yang mengatakan begitu, masih harus dicuci dulu. Wa ardu masjidi, alasannya apa? Wa ardu masjidihi sallallahu alaihi wasallam kanat rohwatan fayakfi fiha as-sabbu. Sobba yasubbu sobban, ya, sobban fahuwa sobbun, nah, gitu ya. Belajar sorofnya di situ ya. Sedangkan masjid Rasulullah itu sifatnya rohwah, lembur. Ya pasir kok, ya, diginikan aja. Makanya kalau meludah kata Rasul apa? Gali dengan kaki kiri, digali begini, ya, gali, cus begitu ya, agak nunduk lah. Ya jangan cus, nanti nyiprat orang lain. Nunduk. Kapan? Sekarang nih nggak ada praktek. Mau di Masjid Nabawi saja sudah, masya Allah lebih, wah, ya lebih ini dari ini. Ya. Kalau panas nggak panas. Nah ini. Wa kadzalika al-haditsu, dan begitu juga hadis ini zahirun fi annahu la tatawaqqafu taharatu ala nudubil ma'i. Dan begitu juga zahirnya hadis bahwasanya kesuciannya tidak berhenti kepada meresapnya air. Nah, di dalam hadis tadi tidak disebutkan harus dicuci, harus apa. Nabi hanya mengatakan siramlah begitu. Ya, berarti tidak berpikir kepada harus meresap atau enggak. Pokoknya disiram. Lah umumnya rumah-rumah di rumah kita zaman dulu di desa yang enggak pakai tekel ya, kayak rumah kami di desa dulu, tanah itu tanah nggak sengaja ngambil tanah liat, dimodif gitu loh para jamaah supaya apa? Supaya atos gitu kan. Di zaman bapak-bapak masih ada nggak yang rumahnya dulu di desa nggak pakai tekel gitu? Hah? Saya masih ada di desa dulu. Yaitu. Nah, di sini nggak disebutkan itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit fi sabbi ala baulil a'rabi syai'an. Karena pada hadis ini Nabi tidak mensyaratkan apapun dalam menuang air kepada kencingnya A'rabi ini. Nabi tidak memberi syarat. Makanya kila-kila tadi ya mesti tidak perlu ditanggapi betul ya. Ya pokoknya disiram aja gitu. Rohwatan kana apa tadi? Ya, baik itu sifatnya gembur au sulbatan, sulbah. Sulbah itu apa? Keras. Sulbah. Solabah. Nah, ini. Wa huwa alladhi ikhtarahu al-Mahdi fil Bahr. Inilah yang dipilih oleh Al-Mahdi dalam kitabnya Al-Bahr. Bahwasanya enggak perlu syarat sudah disiram aja. Wa fi annahu la yustaratu hafruha wa ilqa'ut turabi. Dan di hadis ini juga tidak disyaratkan digali dulu kemudian dikasih debu. Enggak ada syarat-syarat seperti itu. Li'annal ma'a lam ya'umma a'laha wa asfalaha. Karena air itu tidak sampai ke mana-mana. Lam ya'umma itu tidak melebar, tidak merata. Ya sudah meresap di situ. Kecuali kalau Masjid Thayyibah, nih jangan coba-coba disiram, nanti jalan-jalan airnya. Nah, ini. Wali annahu warada fi ba'di turukil hadis, dan karena pada sebagian jalur hadis ini annahu qala, bahwasanya Nabi berkata khudhu ma bala alaihi minat turabi wa alquhu wa uhriku ala makanihi ma'an. Karena sebagian daripada hadis ini ada yang mengatakan ambillah apa yang dikencingi tadi dari debu, lalu siramkan padanya air. Artinya disuruh mengambilkan air dan disiramkan padanya. Nah, ini tentang masalah daripada masalah air tadi. Jadi sifatnya disiram, ya, disiram. Baik itu keras maupun tidak keras. Kemudian beberapa hadis, beberapa faedah lain yang berhubungan dengan masalah umum sifatnya. Wa fil hadithi fawaidun, pada hadis ini ada beberapa faedah.
Minha di antaranya ikhtiramul masajid, menghormati masjid. Ya, masjid itu punya kehormatan. Makanya para jamaah ulama salaf sampai kepada membuang opil pun tidak di masjid. Kalau kita terkadang malah lupa, buang opil diusap-usap nang tembok masjid. Ada nggak di sini yang seperti itu? Kalau ada, segera dikasih peringatan. Kenapa? Karena nanti dia seterusnya seperti itu. Opil usap-usap nang tembok. Saya kadang ada ikhwan itu datang, ya itu diusap-usap nang di ini loh, apa namanya? Kursi sofa itu. Loh, kira angger teko arek iki mesti musap-musap nang opil deh. Sofa. Sampai saya akhirnya wis gak usah teko maneh lah gitu. Ini moral para jamaah, moral. Di rumah orang bolak-balik ngusapkan ke ini lah, jangan. Kita harus punya moral ya. Hati-hati. Ya. Jadi gimana caranya opil? Masukkan sini nih. Masukkan, nanti keraskan bisa ini. Masukkan ke dalam saku kita. Najis enggak najis. Nah ini. Buang ini. Bahkan pernah ada kisah, ada seorang salaf mau mengambil ilmu hadis kepada seorang ahli hadis. Ternyata buang upil di masjid, gak jadi ngambil air hadisnya. Kenapa? Oh, ini orang ini gak kuat, ini orang ini. Buktinya apa? Masih buang upil di masjid. Masjid ini Baitullah. Baitullah. Dikatakan Baitullah adalah karena di situ dipakai untuk sujud kepada Allah, maka nanti disebut Baitullah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma faraghal a'rabiyyu min baulihi da'ahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang Badui tadi selesai kencing, da'ahu, Nabi memanggilnya, kemari kata Nabi. Tsumma qala lahu, kemudian Nabi berkata kepadanya, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari, innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wa qiraatil Quran. Saudara, masjid ini tidak baik untuk sesuatu apapun, dari kencing, dari kotoran apapun, tidak cocok, tidak boleh. Karena masjid ini adalah untuk berzikir kepada Allah dan untuk membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu faidah daripada kejadian ini. Wa li anna sahabata lamma tabadaru ilal inkari aqarrahum sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat, ini yang kedua, dan ketika para sahabat bersegera, tabadaru itu artinya sampai lari. Geruduk-geruduk itu tabadaru namanya. Untuk mengingkarinya, Nabi mengakui. Ya, wa innama amarahum birrifqi. Hanya saja Nabi menyuruh pelan-pelan gitu loh, jangan keras-keras gitu loh. Ya. Ini menunjukkan kehormatan masjid. Kama fi riwayatil jama'ati lil hadithi illa Muslim, sebagaimana dalam riwayat jamaah kecuali Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan innama bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu, kata Rasulullah, hanyalah diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan. Jadi hadis ini para jamaah bagus sekali. Kita ini, misi kita, Allah ciptakan kita itu memberi kemudahan, bukan memberi kesulitan. Jangan mempersulit. Nah ini Islam, ini termasuk prinsip Islam. Prinsip Islam adalah memberi kemudahan, bukan mempersulit. Walau kanal ingkaru ghaira jaizin, sekiranya mengingkari tadi, melarang tadi, hai tadi tidak boleh, maka laqala lahum, maka Nabi mengatakan kepada mereka, innahu lam ya'til a'rabi ma yujibu nahyakum lahu. Ya, orang Arabi ini datang tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kalian boleh melarang. Ternyata Nabi tidak. Nabi mengakui, cuma ojo kasar-kasar rek lah gitu loh. Wong itu orang-orang masih belum apa? Masih baru mau belajar ikro lah ibaratnya begitu. Datang ke Thayyibah langsung, Pak, sampean nggak pakai sutro, batal sholat. Apalagi sampai mengatakan batal. Berarti yang ngomong juga
BODO. Yang ngomong juga BODO. Baru Iqra juga ternyata ini. Wa minha, ini di antara faedah, arifku bil jahil wa adamut ta'nif. Di antara faedah daripada hadis ini, yaitu hendaknya bersikap lemah lembut terhadap orang bodoh dan tidak dengan kekerasan. Orang bodoh di sini artinya kalau kita yang di Masjid Thayyibah yang belum pernah ngaji sunnah. Nah, ini di antaranya. Karena kalau orang belum pernah ngaji sunnah, berarti dia masih banyak ahlul bid'ahnya. Mau masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kanan, terus kemudian langsung saja sholat di pojokan sana, sholatnya juga nggak lurus, ya cing, sholat sambil melecing. Oh berarti ini, nah kan gitu ya. Jadi sebutan orang nggak bodoh di sini diantaranya yang belum ngerti sunnah. Jangan disamakan dengan yang sudah ngaji. Oh jenggotnya saja kurang cokol kok. Nah ini. Kemudian diantaranya lagi apa? Wa minha husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa lutfihi bil muta'allim. Ini faedahnya masih ada beberapa ya. Tahan dulu ya, jangan ngantuk ya. Karena salat suruh itu kaidahnya apa? Terbitnya matahari. Husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lutfihi bil muta'allim, dan kelemah lembutannya terhadap orang yang masih mau belajar, terhadap santri. Rasulullah itu terhadap santrinya, Masya Allah, lemah lembut, sayang. Nah, seperti saya, dulu anak-anak kalau saya ngajar ngaji, keliru langsung tak cewir. Nah, gak ngapal kan ya? Nah gitu. Ini saya, tapi kalau Ustaz Yasin insya Allah enggak. Kalau saya Masya Allah Prajama, makanya saya juga merasa, yo salah kamu gitu loh. Salah ini, main cewir aja gitu. Kemudian diantaranya annal ib'ada inda qada'il hajati innama huwa liman yuridu al-ghaita lal baula. Nah, ada lagi satu faedah di sini, bahwasanya keharusan menjauh itu bukan untuk kencing. Ya. Keharusan menjauh itu hanya untuk ketika berak. Jadi kalau berak ya harus menjauh. Makanya kalau sekarang mesti pakai WC yang ada tutupnya. Yang ada tutupnya. Kalau di zaman Rasulullah masih mungkin berak di hutan-hutan, di pinggir jalan, karena belum banyak orang. Kalau sekarang sudah banyak orang, di pinggir jalan pun akan dikutuk oleh orang. Anak isopon. Ya kan? Tapi di zaman dulu kencing, berak di perjalanan biasa, ya. Cuma Nabi ketika berak itu mesti menjauh sampai tidak kelihatan orang ketika berak. Dan digali nanti ditutup begitu. Tapi kalau sekedar kencing, Rasulullah biasanya hanya menyuruh kepada beberapa sahabat untuk dihalang-halangi. Jadi Rasulullah di sini dia menghadap ke sana supaya tidak kelihatan orang, hanya begitu. Tidak sampai harus menjauh. Ini kalau kencing, bedanya di situ. Wa minha daf'u a'zamil madarrataini bi akhaffihima. Di antara faedah hadis ini yaitu menolak mudarat yang lebih besar. Menolak mudarat yang lebih besar. Kenapa? Li'annahu law quti'a alaihi bauluhu la adarra bihi. Karena kalau kencingnya langsung suruh putus, bisa jadi berbahaya bagi dirinya. Bisa penyakit berat bagi dirinya. Wa kana yahsulu min takwimihi min mahallihi ma'a ma qad hasala min tanjisil masjidi tanjisu badanihi wa thiyabihi wa mawadi'u minal masjidi ghairul ladzi qad waqa'a fihi al-baul awalan. Lah ini, karena kalau langsung dicegah, apalagi rame-rame datangnya, apalagi bawa pentung, bisa jadi Masya Allah akhirnya birit-birit itu malah akhirnya ngececer-cecer kan gitu ya. Jadi kencingnya akhirnya lari sambil kena semuanya akhirnya. Malah lebar jadinya akhirnya. Kenapa? Ketakutan ini. Nah, ini diantara beberapa faedah daripada hadis ini. Dan sungguh luar biasa, satu kejadian Allah munculkan sekian ilmu. Disitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umat Islam ini faqih dalam agama ini. Dan kita sekarang juga harus banyak kreasi ya, harus banyak kreatif dalam belajar. Dan banyak sekali, alhamdulillah, di zaman kita sekarang fasilitasnya, medianya jauh lebih banyak daripada di zaman sahabat.
Artinya, kalau kita sekarang tidak lebih pintar dari sahabat, berarti kita ini pemalas, begitu. Artinya para jamaah, di zaman sahabat, dengan alat yang manual saja, mereka sampai menjadi faqih. Nah, sementara kita tinggal rekaman, ternyata gak pinter-pinter lah ini. Sampai di sini para jamaah, waktu sudah siang, apa masih ada tanya jawab? Cukup ya? Insya Allah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Baik, adalah ya monggo. Kain kita kencing di antara adzan dan iqamah. Iya. Iya. Nah, itu ya. Kalau flu ada nggak najis, ya. Busok itu apa namanya? Ludah itu nggak najis. Tapi meludah di Masjid Thayyibah harus dikasih sanksi ya. Gitu. Karena sudah nggak wajar kan itu ya. Jadi ludah, ingus apa itu nggak najis. Jadi kalau misalnya pas waktu sholat pilek. Makanya kalau waktu pilek dibisi imamnya, Pak Imam jangan panjang-panjang. Ini para makmumnya lagi pada batuk. Berat loh para jamaah. Oh imamnya, saya pernah di pesantren itu baca surat Maryam, surat Toha. Waduh, batuknya meler-meler, bingung saya, gak ada tisu lagi. Akhirnya apa? Bisa pakai ini, bisa. Soal nanti kotor dicuci, tapi bukan najis. Nah, adapun kencing tadi para jamaah memang kalau lama waktunya dan sudah kering dengan matahari atau dengan udara ini maka jadi suci. Asal ciri-cirinya sudah tidak ada. Apa diantaranya? Launuhu, warnanya, rihuhu, baunya, tokmuhu, rasanya. Kalau masih ada bau, loh pesing sih aneh, lebus. Gimana? Maka belum suci. Ya sudah dikasih tisu diset gitu. Insya Allah nanti selesai. Begitu ya? Mudah, luar biasa. Kalau kita sudah belajar fikih para jamaah, jadi solusi itu akhirnya banyak. Paham ya? Solusi dari segala permasalahan itu masalah banyak ya. Makanya ampunan Allah terhadap orang yang alim dengan Allah mencintai orang yang alim lebih banyak daripada orang bodoh. Kenapa? Karena orang alim itu banyak tahu. Nah ini. Baik, ada lagi? Cukup ya? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.